teman-teman, jumpa lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Wah teman-teman, setelah kamu mengikuti penilaian tengah semester, hari ini saatnya kita memasuki pembelajaran yang baru ya. Kalau teman-teman sudah duduk dengan nyaman dan sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita dengarkan dan lihat materi dari Miss Julie. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang ungkapan ajakan atau kalimat ajakan dan belajar tentang ciri fisik dan kegemaran anggota keluarga. Nah, Miss, apa itu ungkapan ajakan? Ungkapan ajakan atau kalimat ajakan adalah kalimat yang berisikan permintaan untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti apa? Kita lihat ya. Jadi, kalimat ajakan biasanya terdapat kata ayo atau mari ya. Jadi ciri-cirinya ada kata ayo atau mari. Contoh, ayo bermain bola di lapangan. Lalu contoh yang kedua dari Miss Julie, mari kita pergi ke perpustakaan. Nah, Piwan, jadi ini adalah contoh kalimat ajakan. Jadi teman-teman sudah tahu ya, kalimat ajakan pasti ada kata ayo atau mari ya. Nah, supaya teman-teman lebih paham, kita lihat contoh berikutnya. Ketika kita ingin mengucapkan kalimat ajakan, gunakanlah bahasa yang baik dan benar ya, yang sopan, yang santun. Seperti apa, Miss? Seperti tadi yang sudah Miss Julie contohkan. Atau seperti ini ya, contoh berikutnya. Dina mengajak Mei membuang sampah di tempat sampah. Kira-kira kalimat ajakannya seperti apa ya? Ya, kalau contoh dari Miss Julie, ayo buang sampah di tempat sampah. Nah, lalu berikutnya, Ajeng ingin mengajak Agnes makan bekal bersama. Kira-kira seperti apa ya kalimat ajakannya? Agnes, ayo makan bersama aku. Nah, jadi ini contoh dari Miss Julia, teman-teman. Ini adalah contoh kalimat ajakan. Nanti ketika belajar bersama, Miss Julie ingin teman-teman membuat satu contoh kalimat ajakan. Oke, everyone? Nah, yang perlu teman-teman ingat, ketika kita mengucapkan kalimat ajakan, kita harus menggunakan kata-kata yang baik, yang santun, dan tidak boleh memaksa. Maksudnya apa, Miss? Contoh, kalau teman-teman ingin mengajak temanmu untuk bermain, ayo kita bermain bersama. Tidak boleh dipaksa ya, kalau temanmu sedang tidak bisa bermain. Ya, nah sama seperti contoh dari Miss Julie, kita lihat contoh berikutnya. Ketika kita mengajak teman untuk bermain atau pergi, diingat ya, tidak boleh memaksa dan gunakan kata-kata yang baik, yang santun. Contoh, ayo kita bermain engklek di sini. Nah, ini permainan engklek ya teman-teman. Lalu jawab temannya, baik Fitri, aku akan mengajak Mei juga ya. Nah, jadi ketika kamu diajak oleh temanmu, kamu juga harus menjawab dengan kata-kata yang baik dan sopan. Oke, everyone? Coba yuk kita bantu Miss Julie. Kalau Miss Julie ada soal seperti ini. Joni mengajak Tony bermain layang-layang. Kalimat ajakannya bisa seperti apa ya? Tony, ayo kita bermain layang-layang. Good. Nah, Piwan, jangan lupa kalimat ajakan juga ciri-cirinya diakhiri dengan tanda seru. Ya, jadi di akhir kalimat ada tanda seru. Oke, jadi ciri-cirinya ada dua, menggunakan kata ayo atau mari, dan diakhiri tanda seru. Nah, nanti ketika kita belajar bersama, kita akan menuliskan dan akan menjawab soal-soal yang ada di buku ya, terkait kalimat ajakan. Berikutnya, Miss Julie ingin teman-teman melihat, sudah ada gambar keluarganya Tony. Ada ayah, ada ibu, dan ada Tony. Coba teman-teman, ini Miss Julie sudah ada beberapa pertanyaan. Coba kita lihat ya. Bagaimana ciri tubuh ayah, ibu, dan Tony?
Apakah mereka mempunyai ciri-ciri yang sama? Coba dilihat ciri fisiknya, dilihat tubuhnya, dilihat rambutnya, ada tidak ya yang sama antara ayah, ibu, dan Tony? Ya, ada Miss. Ayah dan Tony rambutnya sama ya. Ikal, rambutnya keriting, mirip dengan ayah. Lalu warna kulitnya juga. Wah, iya. Warna kulit Tony dan ayah juga sama, Miss. Warnanya gelap ya. Nah, sedangkan ibu mempunyai kulit yang berwarna putih dan rambut yang bergelombang. Ayah mempunyai kulit gelap dan rambut ikal. Tony memiliki rambut ikal dan kulit Tony gelap, mirip dengan ayahnya, dengan ayah Tony. Nah, kalau teman-teman ingat, waktu itu kita juga sudah belajar ya, perbedaan dan persamaan yang ada di dalam keluarga kita. Nanti Miss Julie ingin dengar kembali ya, kira-kira persamaan dan perbedaan apa saja yang ada di dalam keluarga teman-teman. Oke, everyone? Nah, jadi bukan hanya itu saja, friends. Bukan hanya dari ciri fisik saja, bukan dari anggota tubuh kita saja yang ada persamaan dan perbedaan dengan keluarga kita, tetapi juga kegemaran, ya, hobi. Hobi kita dengan mami atau dengan daddy mungkin ada yang sama, ada juga yang berbeda, ya. Tetapi walaupun banyak perbedaan di dalam keluarga kita harus tetap menghormati dan menghargai, ya. Dan tentunya harus sayang kepada semua anggota keluarga kita. Nah, jadi walaupun misalkan teman-teman mempunyai hobi menonton TV, mami mempunyai hobi membaca, lalu misalkan makanan kesukaan juga berbeda, nah teman-teman juga harus tetap saling menyayangi ya dan menghargai. Nah, kalau contoh dari Miss Julie di sini, misalnya kegemaran dalam memelihara hewan. Nah, jadi banyak sekali teman-teman perbedaan yang ada di dalam keluarga kita, ya. Nah, jadi itu adalah materi dari Miss Julie untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan jika kamu ada pertanyaan, nanti akan kita diskusikan bersama-sama saat belajar. Oke, everyone? Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya bersama Miss Julie. Bye-bye!